Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para peternak Indonesia, salam sukses para subscriber semuanya, dan salam sejahtera bagi para pemirsa dimanapun berada. Yang pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayah karena dengan rahmat dan nikmatnya kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para subscriber, para pemirsa semuanya yang sudah bersedia mampir di channel Junaidi Ipuh. Mudah-mudahan video-video atau konten-konten yang kami publikasikan bisa bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang kompor oli bekas. Ini yang baru jadi. Jadi dapat saya jelaskan di sini. Ini saya buat ada pemecah apinya. Ini seperti ini pola pemecah apinya. Jadi pemecah apinya ini kita taruh di kompornya itu setelah kompornya hidup normal, baru kita taruh pemecah apinya. Setelah itu lagi untuk selangnya, untuk jerigen olinya saya menggunakan selang sistem digantung, nantinya bisa digantung di dinding. Yang ini adalah blower. Jadi ini bisa digunakan dua fungsi, bisa untuk memasak dan juga bisa untuk pemanas ayam. Kalau untuk pemanas ayam dapat saya jelaskan di sini. Untuk pemanas ayam itu bisa kita menyambung dengan seng yang dibulat atau yang dilingkari, lebih kurang 80 cm atau 1 meter atau juga 50 cm itu ke atas. Jadi seng pelatnya bisa kita masukkan ke sini. Memasukkan seng pelatnya itu setelah apinya hidup normal. Dinaikkan ke atas. Nanti di atasnya kita taruh kita tutupi dengan seng pelat lagi sebagai penutupnya. Itu pun jangan ditutup rapat, direnggangkan sekitar berjarak 15 atau 20 cm dari seng yang kita naikkan ke atas tadi. Itu kalau untuk pemanas ayam. Kalau untuk memasak ini bisa digunakan untuk pemecah apinya, biar apinya sedikit agak mengembang. Ini sekaligus saya mereview tentang kemarin itu saya membuat kompor untuk pemanas ayam itu. Ini contohnya yang terbuat dari tabung. Jadi setelah saya lihat, saya perhatikan itu kurang efektif. Yang pertama sekali kendalanya kompor ini tidak saya gunakan lagi. Yang pertama kendalanya itu menghidupnya agak sulit, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam tongnya itu sering menimbulkan kerak, jadi pembakarannya tidak begitu normal, tidak begitu baik. Setelah itu lagi, yang ketiganya, terkadang kalau tidak kita kontrol dengan baik atau tidak kita kontrol secara rutin, apinya sering mati. Bisa disebabkan oleh olinya terlalu banyak, bisa juga olinya tidak jalan. Itu kendalanya. Itu menurut saya, yang saya jalani selama ini seperti itu. Jadi ini tidak saya gunakan lagi. Jadi kenapa saya sampaikan kepada para pemirsa semuanya? Jadi apabila para pemirsa atau para subscriber membuat kompor oli, menonton atau melihat video-video saya yang sudah ditampilkan, jadi saya harap ini bisa untuk memperbaikinya. Video ini bisa sekaligus untuk memperbaiki jadi kompor mana
kompor oli bekas mana yang efektif, yang efisien, kerjanya lebih mudah untuk memanas ayam maupun untuk memasak. Dan juga kompor ini khusus untuk pemanas ayam, tidak bisa kita gunakan untuk memasak, itu kelemahannya lagi. Sedangkan yang ini kita bisa gunakan dua fungsi, untuk memasak dan juga untuk pemanas ayam. Untuk memasaknya juga itu otomatis dengan skala banyak. Kalau cuma skala sedikit itu kurang efektif juga. Paling tidak memasak ini membutuhkan sekitar 3 jam atau 4 jam kita memerlukan api, itu bisa menggunakan kompor ini. Jadi kalau untuk memasaknya cuma 15 menit atau setengah jam, ini tidak efektif menggunakan kompor oli bekas. Lebih baik menggunakan gas. Ini dalam artian penggunaan oli bekas ini dalam skala memasaknya itu lebih banyak. Baik, kita coba untuk menghidupkan seperti apa apinya. Ini kayu untuk menghidupkan awal, kita masukkan. Setelah itu ini adalah oli bercampur dengan pertalit, oli bekas bercampur dengan pertalit. Ini blowernya belum kita hidupkan. Ini kita coba hidupkan blowernya ini dengan cara dimiringkan. Kita biarkan sejenak biar tungkunya lumayan begitu panas. Setelah tungkunya agak panas nanti baru kita fullkan blowernya. Coba blowernya kita masukkan penuh. Seperti ini kondisi apinya. Ini pembakarannya masih belum ada oli yang dari jerigen, itu belum ada kita salurkan. Ini full masih pertalit dengan oli bekas, karena tadi pertalit dengan oli bekasnya lumayan begitu banyak. Jadi untuk oli bekasnya belum kita keluarkan, belum kita salurkan. Ini kita coba taruh pemecah apinya. Jadi seperti ini keadaan apinya. Keadaan apinya seperti ini. Jadi kalau buat memasak itu menurut saya itu tidak terlalu tajam apinya, tidak terlalu kencang
atau tidak terlalu full menembak ke wadah kita memasak. Dapat dilihat seperti ini apinya. Kita coba buka keran olinya. Olinya sudah menetes. Jadi mungkin untuk diperbaiki nantinya ya para pemirsa semuanya, untuk posisi olinya ini akan kita perbaiki untuk kemudian hari. Dapat dilihat ini seperti ini keadaan apinya. Ya, pemecahnya apinya ini tidak begitu merata kita membuatnya kemarin. Ya bisa dikatakan asal jadi aja. Yang lebih bagusnya lubang-lubangnya itu sama besar. Jadi api naiknya itu bisa dikatakan bisa rata untuk api naiknya. Kalau itu lubangnya itu adalah sama besarnya. Ini bisa kita angkat. Kalau tanpa pemecah api seperti ini keadaan apinya lumayan besar. Kita taruh pemecah api, apinya agak meredup. Kenapa saya membuat pemecah apinya ini? Ada para subscriber itu berkomentar, saya pernah buat mas, saya pakai tahu-taunya panci saya yang jebol. Jadi saya coba mengkombinasinya agar supaya panci tidak jebol. Jadi saya manfaatkan, saya buat seperti ini. Baik, sekian dulu video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas, kami harap bisa dimaklumi. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.